Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajrin Triulandari, NIM 205105020144, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan lingkungannya. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang mempengaruhi kinerja kerja organisasi. Manajemen dan lingkungannya dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan atau yang dapat disebut dengan lingkungan di luar organisasi. Lingkungan eksternal perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum adalah sekumpulan elemen dan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi industri di dalamnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta teknologi. 2. Lingkungan industri adalah suatu ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, dan instansi pesaing lain. Kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. 1. Ancaman masuknya pendatang baru. 2. Tingkat rivalitas di antara para pesaing. 3. Tekanan dari produk pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok. 2. Lingkungan internal perusahaan adalah lingkungan organisasi yang berada dalam perusahaan. Elemen-elemennya apa saja? 1. Karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapat balasan berupa pendapatan baik berupa uang ataupun dalam bentuk lain. Karyawan dapat dibedakan menjadi dua, karyawan berkerah putih dan karyawan berkerah biru. Karyawan berkerah putih adalah karyawan yang menggunakan tenaga dan pikiran, sedangkan karyawan berkerah biru adalah karyawan yang menggunakan tenaga otot maupun fisik. Contohnya itu seperti OB ataupun security. 2. Manajemen. Manajemen adalah seni mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan perusahaan agar sasaran atau target tercapai. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Yang keempat, modal. Modal adalah pengeluaran pertama sebuah perusahaan. Nah, pengeluaran ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha tersebut. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk menganalisis ancaman dan peluang. Proses yang dapat dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Analisis lingkungan perusahaan. Dalam manajemen strategi ada yang namanya analisis lingkungan secara umum atau secara makro dan juga analisis lingkungan sekitar. Dengan analisis lingkungan ini, perusahaan bisa mendapatkan peluang dan mengantisipasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam implementasinya, manajemen strategi ditentukan oleh identifikasi lingkungan, perumusan strategi, pemantauan, dan evaluasi strategi. Hubungan lingkungan dan organisasi. Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana masa organisasi tersebut berada. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan, sehingga organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Manajemen dalam era industrialisasi dan globalisasi. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peranan manajemen sangatlah penting, mengingat ketatnya persaingan dan segala bentuk perubahan yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Adapun tantangan manajemen dalam era industrialisasi dan globalisasi, diantaranya adalah di era globalisasi, faktor kekuatan tawar-menawar dari para pembeli dan pemasok lokal ataupun global juga merupakan salah satu ancaman yang tidak bisa diabaikan dengan munculnya produk-produk pengganti yang bisa datang dari mana saja. Nah, adapun era industrialisasi, tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, keragaman tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tantangan internal, pengurangan tenaga kerja manajemen dan budaya organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.